Suku Karen adalah masyarakat yang tinggal di wilayah selatan Myanmar dan berbicara menggunakan rumpun bahasa Sino-Tibet. Suku Karen sebenarnya terdiri dari banyak suku bangsa yang berbeda bahasa, agama, dan tradisi. Banyak yang mengira bahwa semua perempuan suku Karen memiliki tradisi memanjangkan leher. Padahal, tradisi ini hanya dilakukan oleh suku Karen Padaung, salah satu subgrup dari suku Karen Merah yang mayoritas mendiami negara bagian kaya di Myanmar. Terdapat lebih dari 100 kelompok etnis dan subetnis minoritas di Myanmar, suku Karen salah satunya. Bukti tertulis mengenai sejarah awal suku Karen sangat terbatas. Para ahli umumnya percaya pada teori bahwa suku Karen berasal dari Tibet, Mongolia, atau China, yang bermigrasi ke wilayah Asia Tenggara secara bertahap. Diduga mereka mulai menghuni wilayah Myanmar sejak 2000 tahun lalu, tepatnya di daerah selatan Delta Irrawaddy dan di perbukitan sepanjang Sungai Salween. Sebagian dari suku Karen juga bermigrasi hingga ke wilayah Thailand. Melansir Britannica, suku Karen dapat diklasifikasikan ke dalam dua kelompok, yakni Karen Merah dan Karen Putih. Suku Karen Putih terdiri dari subsuku Esgau dan Powo. Sedangkan Karen Merah terdiri dari subsuku Bre, Padaung, Yinbao, dan Zain. Seperti suku minoritas di Myanmar lainnya, suku Karen tidak lepas dari penindasan pemerintah Myanmar. Ketika Inggris menjajah Myanmar pada abad ke-19, orang Karen berharap bisa lepas dari penindasan pemerintah. Ketegangan mencapai puncaknya selama Perang Dunia II ketika orang Karen memihak sekutu Inggris untuk melawan Myanmar yang berperang bersama Jepang. Pada 1948, Myanmar meraih kemerdekaan dari Inggris. Suku Karen menjadi terlantar karena mereka tidak diberi hak atas tanah oleh pemerintah. Penderitaan suku Karen semakin parah ketika rezim militer didirikan di Myanmar pada 1962. Sepanjang 1960-an, militer Myanmar melakukan operasi besar-besaran yang mengakibatkan suku Karen harus melarikan diri. Aksi teror dari tentara Myanmar ke desa-desa suku Karen bukan hal yang mengejutkan lagi. Kabarnya, militer Myanmar kerap membundir, menyiksa, memperkios perempuan dan anak-anak, serta membakar desa suku Karen. Saat ini, sekitar 7 juta orang Karen tinggal di Myanmar dan sekitar 1,5 juta orang Karen di Thailand. Ada pula kelompok-kelompok kecil suku Karen yang tinggal di India dan negara-negara Asia Tenggara. Selain itu, terdapat sekitar 140.000 pengungsi orang Karen yang tinggal di kam-kam di Thailand dan 50.000 lainnya yang diungsikan ke Amerika, Kanada, Australia, dan Eropa. Mereka adalah korban dari penindasan yang dilakukan oleh junta militer Myanmar. Sejak 2013, hubungan antara orang Karen dengan pemerintah Myanmar cukup terkendali setelah dua pihak melakukan negosiasi. Kepercayaan tradisional suku Karen adalah animisme. Kepercayaan ini hidup berdampingan dengan agama Buddha yang dipeluk oleh sebagian besar masyarakatnya. Biksu dalam masyarakat Karen umumnya tidak hanya berperan sebagai pemimpin agama, tetapi juga menjadi tokoh masyarakat, guru, aktivis HAM, dan ahli pengobatan herbal. Pada masa penjajahan Inggris, banyak misionaris Kristen yang dekat dengan suku Karen. Dari situlah sejumlah orang Karen percaya bahwa mereka harus melepaskan kepercayaan tradisional dan memeluk Kristen. Saat ini, diperkirakan sebanyak 15% dari orang Karen adalah umat Kristiani. Mata pencarian orang Karen adalah bertani. Mereka umumnya tinggal di desa di perbukitan dan hidup dengan menanam padi dan sayur, serta beternak hewan. Rumah orang-orang Karen terbuat dari bambu dan jerami. Mereka juga memiliki alat musik dari bambu yang biasanya digunakan untuk mengiringi tarian tradisional yang ditampilkan saat upacara pernikahan. Salah satu tradisi terkenal dari perempuan Karen adalah memanjangkan leher. Awalnya tradisi memanjangkan leher pada suku Karen bertujuan untuk melindungi perempuan dari harimau. Tradisi ini kemudian berkembang hingga menjadi tolok ukur kecantikan perempuan suku Karen. Untuk memanjangkan leher para perempuan suku Karen diberi kalung seperti cincin besar. Semakin usianya bertambah,
maka cincin di leher pun akan ditambah yang membuat leher terlihat sangat panjang. Cincin di leher tersebut hanya akan dilepas saat menikah, melahirkan, atau meninggal. Banyak yang mengira bahwa semua perempuan suku Karen memiliki tradisi memanjangkan leher. Padahal, tradisi ini hanya dilakukan oleh suku Karen Padaung, salah satu subgrup dari suku Karen Merah yang mayoritas mendiami negara bagian kaya di Myanmar dan sebagian di bagian utara Thailand. Ada fakta menarik di balik suku leher panjang, yaitu adanya tumpukan cincin kuningan di leher perempuan Karen ini bertujuan untuk melindungi diri dari serangan harimau. Hal tersebut disebabkan oleh kisah sebelumnya bahwa ada perempuan Karen yang terbundir oleh harimau. Oleh sebab itu, pemimpin suku Karen masa itu sepakat untuk tetap menggunakan cincin kuningan pada leher perempuan Karen agar melindungi diri dari kepunahan. Setelah perkembangan zaman, tidak semua perempuan Karen harus mengenakan cincin kuningan. Hanya beberapa anak perempuan yang lahir di waktu tertentu saja wajib melanjutkan tradisi ini. Pada umumnya, cincin kuningan ini dikenakan ketika anak perempuan menginjak usia 5-6 tahun dan dimulai dengan 5 cincin dan bertambah menjadi 2 buah setiap tahunnya. Ada sedikit catatan tertulis tentang cerita asal-usul Karen. Suku Karen mulai menghuni wilayah yang akhirnya menjadi Burma sekitar 2000 tahun yang lalu. Mereka melakukan perjalanan dari Tibet dan Tiongkok dan sebagian besar menetap di perbukitan yang berbatasan dengan wilayah pegunungan timur Burma. Pada abad ke-8 dan ke-9, orang Burma juga mulai bermigrasi ke wilayah utara yang sekarang menjadi negara bagian Karen. Kelompok etnis di sekitar wilayah ini termasuk Mon, San, Thai, Burma dan Karen. Ketika Inggris menjajah Burma pada tahun 1886, semua kelompok ini menjadi bagian dari Burma. Suku Karen merayakan Tahun Baru berdasarkan kalender lunar. Terkadang Tahun Baru jatuh pada bulan Desember, dan terkadang pada bulan Januari. Ini adalah hari libur nasional dan seringkali menjadi kesempatan untuk menampilkan tarian dan musik tradisional. Kristian Karen merayakan Natal dengan perjalanan bernyanyi dari desa ke desa. Penganut Buddha Karen mengadakan festival untuk menandai tahun baru keagamaan mereka di pertengahan musim semi dan akhir prapaskah pasca musim hujan. Penganut animisme mengadakan festival perlindungan tanaman selama musim hujan dan setelah panen. Untuk sapaan yang sopan, seorang Karen memegang siku kanannya di tangan kirinya dan berjabat tangan dengan tangan kanannya. Mereka menggunakan isyarat yang sama untuk memberi atau menawarkan benda kepada orang lain. Perkenalan akan mencakup sebutan kehormatan yang digunakan Karen dengan nama mereka, biasanya So untuk laki-laki dan No untuk perempuan dan Teramu atau Tra untuk guru perempuan dan laki-laki. Karen sangat ramah dan akan mengundang para tamu untuk makan bersama mereka dan, jika memungkinkan, bermalam di rumah mereka. Di rumah bambu tradisional Karen, tempat tidur para tamu berada di beranda. Laki-laki dan perempuan biasanya bertemu di sekolah, di festival, atau di kelompok remaja. Ketika pasangan muda terlibat, surat cinta dan pesan rahasia sering kali dipertukarkan. Dalam pacaran tradisional, selalu ada pendamping yang hadir, dan terkadang melibatkan nyanyian puisi antara individu atau kelompok anak laki-laki dan perempuan, mengajukan pertanyaan puitis dan membalas dengan jawaban yang berima. Pertanyaan dan jawabannya adalah tentang romansa, namun halus dan simbolis. Secara tradisional, baik laki-laki atau perempuan dapat melamar dan seluruh desa diperbolehkan untuk menentukan apakah pernikahan mereka pantas dan tidak menyinggung roh manapun. Pernikahan adalah acara meriah ketika desa kedua mempelai berkumpul. Pengantin wanita berganti dari gaun panjang wanita yang belum menikah menjadi pakaian dua bagian wanita yang sudah menikah. Pernikahan dianggap seumur hidup, dan di kalangan suku Karen dari semua agama, perzinahan dianggap sangat tabu, sebagai tindakan yang dapat membawa malapetaka bagi seluruh desa. Seperti banyak kebudayaan di dunia, dalam masyarakat Karen perempuan sering dianggap inferior atau tunduk terhadap laki-laki dan baik perempuan maupun laki-laki didorong untuk mematuhi peran gender yang ketat.
Perempuan dipandang sebagai pengasuh utama, pengurus rumah tangga yang bertanggung jawab mencari makan, menyiapkan makanan, membersihkan segala sesuatu, dan membesarkan anak. Laki-laki diharapkan mencari cara untuk mendapatkan penghasilan, berburu binatang di hutan, dan bertanggung jawab membangun rumah. Faktanya, perempuan Karen melakukan banyak pekerjaan pertanian yang sulit secara fisik, memikul beban berat dan memikul beban menjaga kesehatan keluarga besar, namun mereka seringkali tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan di keluarga dan masyarakat. Wanita Karen terkenal dengan tenunan katun halus pada pakaian, selimut, dan tas bahu. Menenun secara tradisional dilakukan dengan alat tenun kecil, tali punggung, yang dipasang di rumah, dengan tali pengikat di pinggang dan ditempelkan ke dinding, dengan bilah kayu melintang. Di beberapa daerah juga terdapat alat tenun berbingkai kayu berukuran besar. Benangnya diwarnai dengan warna alami atau buatan. Remaja putri belajar menenun sejak usia muda, dan dapat memperoleh penghasilan dari keterampilan ini sepanjang hidup. Semua orang Karen memiliki setidaknya satu pakaian yang terbuat dari tenun tradisional Karen dan tas Karen. Pola-pola yang dimasukkan ke dalam tenun memiliki makna tradisional. Satu tunik untuk seorang wanita membutuhkan waktu sekitar 2 bulan untuk ditenun. Banyak pria dan wanita Karen kini mengenakan pakaian yang diproduksi secara massal, t-shirt dan celana panjang untuk pria serta blus dengan sarung untuk wanita. Wanita yang lebih muda terkadang mengenakan jeans biru atau rok panjang, terutama jika mereka berada di kota besar atau kecil. Namun pakaian tradisional Karen masih populer, terutama di daerah pegunungan dan untuk acara-acara khusus. Secara tradisional, Powo dan Esgau Karen mengenakan tunik dan sarung dari katun tenunan sendiri, diwarnai merah, biru, dan hitam. Pria dan wanita yang sudah menikah mengenakan tunik longgar di atas sarung yang dibalut. Tunik wanita seringkali disulam secara rumit dengan benang berwarna dan manik-manik. Pakaian pria lebih polos dengan pinggiran berpohon. Gadis yang belum menikah mengenakan gaun putih panjang sederhana. Pria dan wanita seringkali memakai penutup kepala, dan pria Powo terkadang memiliki rambut yang sangat panjang dengan kuncir kuda ke samping atau longgar. Makanan pokok suku Karen adalah nasi. Nasi disantap setiap kali makan, dan ditemani kuah-kuah, sayur mayur, sambal terasi, dan daging atau ikan jika ada. Karen memakan berbagai macam makanan, termasuk yang dapat dikumpulkan dari hutan, seperti ular, kelelawar, monyet, belatung, larva lebah, semut, gula aren, madu hutan, tumbuhan hutan, katak, dan kadal. Banyak jenis burung dan ikan yang dikonsumsi, dan Karen beternak ayam, bebek, babi, sapi. Karena penggundulan hutan, penyitaan hasil panen, dan dislokasi pedesaan, saat ini banyak orang Karen mengalami kesulitan mendapatkan nutrisi yang cukup untuk keluarganya. Pengungsi Karen dan penduduk desa miskin biasanya hidup dari beras, cabai, terasi, dan sayuran apapun yang bisa mereka kumpulkan. Suku Karen biasanya makan beberapa porsi nasi saat makan dan camilan. Saat ini mereka kebanyakan makan nasi putih poles, yang kurang bergizi dibandingkan nasi merah atau coklat. Mengunyah pinang merupakan hal yang populer di kalangan masyarakat Karen. Buah pinang berasal dari salah satu jenis palem yang dipadukan dengan daun dan pasta jeruk nipis. Itu adalah stimulan ringan dan membuat mulut menjadi merah cerah. Musik Karen mencakup lagu-lagu tradisional, banyak di antaranya adalah lagu cinta, lagu tentang tanah air, dan himne Kristen yang dipengaruhi Barat. Musik yang menggunakan tabuhan gong dan gendang yang berulang-ulang mengiringi tarian seperti tari tanam padi dan tari bambu, serta prosesi pernikahan. Dalam tarian bambu, set 8-12 batang bambu panjang ditempatkan dalam sebuah kotak. Peserta berlutut di tanah dan membenturkan tiang-tiang bersamaan mengikuti irama musik, sementara para penari masuk dan keluar dari celah di kotak. Suku Karen memiliki beberapa alat musik tradisional. Gendang Karen adalah simbol budaya masyarakat. Bentuknya bulat dan terbuat dari perunggu cor, seringkali dengan hiasan gambar katak dan gajah. Suku Karen memainkan harpa yang disebut na,
yang memiliki 5 atau 6 senar dan disetel dengan pasak di sepanjang leher. Alat musik petik lainnya adalah hautu, gitar kayu besar. Paku adalah gambang bambu yang dimainkan dengan palu, dan terdapat panpipe bambu serta kecapi mulut dengan berbagai ukuran. Tanduk kerbau yang diukir pada alat musik tiup juga merupakan bunyi tradisional Karen yang sangat penting yang digunakan dalam upacara. Belakangan ini musisi Karen juga menggunakan instrumen impor seperti gitar dan keyboard elektrik, khususnya untuk musik gereja Kristen. Tradisi sastra Karen sebagian besar berbentuk lisan. Ada ratusan cerita tradisional yang sering diceritakan di malam hari untuk mendidik anak-anak atau menghibur orang dewasa. Sepak bola dan bola voli adalah olahraga yang populer. Anak laki-laki memainkan kedua cabang olahraga tersebut, sedangkan anak perempuan Karen biasanya hanya bermain bola voli. Meskipun akhir-akhir ini kita melihat lebih banyak tim perempuan juga bermain sepak bola. Anak laki-laki dan remaja putra memainkan olahraga tradisional yang disebut cinloh, yang merupakan jenis sepak bola yang sangat akrobatik yang dimainkan dengan bola seukuran jeruk bali yang dianyam dari rotan. Bahkan di daerah pegunungan, desa Karen seringkali mempunyai satu ruang terbuka datar di mana olahraga semacam itu dapat dimainkan. Ada banyak permainan lokal yang sering dimainkan anak-anak dengan menggunakan bahan-bahan lokal seperti benih, karet gelang, atau bambu. Terima kasih banyak telah menonton. Semoga terhibur dan bermanfaat. Jika panjenengan berkenan, kami sangat berharap panjenengan bersedia subscribe channel ini dengan ikhlas setulus hati, agar channel ini semakin berkembang dan selalu menyajikan video-video yang menarik, unik serta menghibur panjenengan. Akhir kata, wassalamualaikum, sampai jumpa di segmen berikutnya.